Perkenalkan kami dari kelompok D01 dengan anggota Abdul Zaki, Fakria Bibi, Joshua Hans, Regina Melani, dan saya sendiri Rosana Valeri. Di sini akan mempresentasikan hasil studi kasus Surviving SAP Implementation in a Hospital. Berikut merupakan overview dari studi kasus yang diberikan. Pertama, Valley Lilly Foundation adalah rumah sakit pendidikan ternama di Kolombia yang dikenal dengan standar pelayanan tinggi dan kompleksitas kasus medis yang ditangani. Pada menghadapi tantangan besar dalam mengelola proses pelayanan kesehatan dan administratif. Untuk merespon kebutuhan akan efisiensi, keselamatan pasien, dan integrasi data, VLF meluncurkan proyek transformasi digital berskala besar, yaitu implementasi SAP ERP, IMR, dan juga CPOI, secara serentak melalui proyek yang dinamakan Sinapsis. Studi kasus ini menggambarkan kompleksitas, tantangan, dan strategi transformasi digital di lingkungan rumah sakit yang padat aktivitas dan penuh regulasi, sekaligus menawarkan pelajaran penting tentang manajemen perubahan atau change management. Baik, untuk pertanyaan pertama, apa kesulitan yang dihadapi oleh VLF sebelum mengimplementasikan SAP? Permasalahan yang pertama, mereka masih menggunakan rekam medis berbasis kertas yang sangat tidak efisien. Bayangkan, sekitar 50.000 rekam medis harus dipindahkan bolak-balik antara unit medis dan arsip. Dokumen sering hilang, tulisan dokter sulit terbaca, dan akses bersamaan ke rekam medis hampir tidak mungkin dilakukan. Koordinasi perawatan pasien juga rumit karena banyaknya formulir tertulis yang harus diisi. Contohnya pada prosedur operasi yang memerlukan koordinasi dari banyak pihak. Terkadang, operasi harus dibatalkan hanya karena formulir pra-anestesi tidak terlampir atau persediaan alat tidak lengkap. Masalah lain adalah risiko kesalahan medis akibat tulisan tangan dokter yang tidak terbaca, potensi interaksi obat yang tidak terdeteksi, dan kesulitan dalam melacak administrasi obat. Perawat menggunakan tinta berbeda untuk shift yang berbeda yang meskipun kreatif, tetap tidak optimal untuk keselamatan pasien. Selanjutnya, di sisi administratif, masalahnya tidak kalah rumit. VLF harus mengelola sekitar 70.000 item penagihan secara manual. Staf penagihan harus menghafalkan syarat kontrak dari berbagai perusahaan asuransi. Mereka juga kesulitan memastikan bahwa semua biaya sudah tercatat dengan benar dalam sistem penagihan. Sistem IT di VLF juga sangat terfragmentasi dengan sekitar 30 sistem informasi berbeda yang tidak terintegrasi satu sama lain. Para dokter harus repot melacak penagihan mereka sendiri. Sementara manajemen rantai pasokan atau supply chain management kesulitan mengelola inventaris obat dan persediaan. Semua ini terjadi di tengah pertumbuhan rumah sakit yang pesat dengan tekanan untuk memberikan layanan berkualitas tinggi sambil tetap menjaga keselamatan pasien dan efisiensi operasional. Masuk ke pertanyaan selanjutnya, apakah VLF sudah memiliki sistem IT sebelum memutuskan untuk mengimplementasikan SAP? Jawabannya sudah. VLF sudah menggunakan beberapa sistem IT sebelum menerapkan SAP, tetapi sistem-sistem tersebut bersifat parsial dan tidak terintegrasi. Tercatat ada setidaknya 30 aplikasi berbeda untuk keperluan laboratorium, pencitraan diagnostik, penjadwalan, dan sejumlah proses back office. Karena tidak terhubung dalam satu basis data terpadu, data harus diolah secara manual melalui berbagai antarmuka dan sering memunculkan inkonsistensi informasi. Untuk pertanyaan ketiga, jelaskan mengapa VLF memutuskan untuk mengimplementasikan SAP dibandingkan dengan solusi lainnya. Alasan pertama, yaitu integrasi menyeluruh. SAP menawarkan solusi tunggal yang mengintegrasikan ERP untuk proses administratif, EMR atau Electronic Medical Records untuk rekam medis elektronik, CPOE atau Computerized Physician Order Entry untuk pengelolaan resep, serta manajemen farmasi. Integrasi ini memungkinkan seluruh aspek operasional rumah sakit dapat dikelola dalam satu platform. Kedua, efisiensi pengembangan. Saat membandingkan dengan vendor lain, Compunet sebagai partner SAP hanya mengusulkan sekitar 350 pengembangan kostumisasi, jauh lebih sedikit dibandingkan vendor lain yang menawarkan lebih dari 1.000 pengembangan. Ini bukan hanya menghemat biaya, tapi juga waktu implementasi. Ketiga, keputusan strategis. Penting untuk dipahami bahwa implementasi SAP bukan sekedar proyek IT, melainkan keputusan strategis untuk mendukung pertumbuhan VLF dan memastikan keselamatan pasien. Komitmen dari level tertinggi manajemen menjadi kunci kesuksesan proyek ini. Keempat, standarisasi dan kustomisasi.
VLF memilih untuk mengadopsi praktik terbaik industri yang telah terbukti daripada memaksakan proses lama mereka ke dalam sistem baru. Ini memungkinkan mereka mengikuti standar industri kesehatan global yang telah teruji. Lalu yang kelima, sistem berpusat pada pasien. Dengan SAP, seluruh informasi terintegrasi di sekitar rekam medis pasien, sehingga memudahkan akses data pasien kapanpun dan dimanapun dalam rumah sakit. Pertanyaan berikutnya, jelaskan strategi change management yang diterapkan pada proyek Synapsis agar user mau menggunakan SAP. Berikut merupakan beberapa strategi change management yang digunakan dalam proyek Synapsis. Yang pertama ada strategi top management commitment. Diimplementasikan dengan cara CEO dan pimpinan medis yang menegaskan bahwa SAP merupakan proyek strategis, bukan hanya proyek IT. Kemudian juga melalui penekanan bahwa sistem ini penting untuk patient safety dan efisiensi layanan. Kemudian strategi pelibatan key user sejak awal. Dengan implementasi, yaitu dokter, perawat senior, dan staf administrasi terlibat dalam desain sistem dan workflow, kemudian membangun sense of ownership, meminimalkan resistensi. Yang ketiga ada pelatihan dan pendampingan dengan implementasi melalui laboratorium SAP 24 jam dan pelatihan berbasis fungsi. Kemudian juga dokter muda yang paham IT dilibatkan sebagai trainer untuk sesama dokter. Yang keempat ada strategi penugasan ulang pekerja yang diimplementasikan melalui pekerja yang terdampak digitalisasi, tidak di PHK, dan juga dialihkan ke unit lain sesuai dengan kebutuhan rumah sakit yang terus berkembang. Dan yang terakhir ada strategi Big Bang dan juga Help Desk, di mana diimplementasinya melalui semua modul yang diluncurkan secara serentak atau Big Bang, dan juga ada Help Desk dan tim on-site, disiagakan 24 jam selama masa transisi, dan mempercepat proses adaptasi pasca go live atau setelah dirilis. Pertanyaan berikutnya. Saat VLV memutuskan untuk mengimplementasikan SAP, terdapat resistensi dari berbagai aktor di rumah sakit. Jelaskan resistensi dari setiap aktor dan bagaimana pihak rumah sakit menanganinya. Aktor yang telah diidentifikasi pertama adalah dokter. Bentuk resistensinya kekhawatiran harus melakukan input data sendiri secara digital, yang sebelumnya itu cuma menulis rekam medis di kertas atau mendikte sekretarisnya. Lalu beberapa dokter enggan karena udah menggunakan software tersendiri yang udah biasa mereka pakai. Bahkan, ada juga dokter yang mengancam keluar jika dipaksa menggunakan SAP. Nah, adapun cara penanganan dari rumah sakit, yaitu melibatkan dokter dalam desain sistem, misalnya mempekerjakan dokter yang paham IT, seperti Dr. Garcia dalam studi kasus, untuk menjembatani kebutuhan klinis dan fungsi SAP. Lalu untuk cara penanganan kedua itu adalah menunjukkan manfaat CPOE atau EMR, seperti mengurangi kesalahan dan mempercepat akses data pasien. Cara penanganan berikutnya ada mengadakan pelatihan dan pendampingan khusus yang melibatkan dokter muda membantu rekan-rekannya mempelajari sistem baru. Yang terakhir ada melakukan negosiasi dan menyesuaikan modul sesuai kebutuhan spesialisasi tertentu agar mereka tetap memiliki fitur-fitur custom. Aktor yang telah diidentifikasi berikutnya adalah staf administrasi. Bentuk resistensinya pertama, khawatir kehilangan pekerjaan akibat AI atau otomatisasi, misalnya pada staf pengetikan atau staf transkripsi. Lalu juga staf administrasi udah merasa nyaman dengan sistem lama, yaitu sistem yang manual atau dengan software yang lebih sederhana. Adapun cara penanganan dari pihak rumah sakit, yaitu memberikan komunikasi terbuka bahwa SAP bertujuan meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan, bukan sekadar mengeliminasi peran staf. Lalu juga mengalokasikan ulang atau redeployment staff yang tadinya melakukan transkripsi ke fungsi administratif lain yang juga membutuhkan tenaga manusia. Dan yang terakhir adalah memberikan pelatihan intensif, termasuk adaptasi proses kerja agar staf bisa mengoperasikan SAP dengan lancar. Aktor berikutnya adalah perawat dan tenaga pendukung klinis. Bentuk resistensinya adalah banyak perawat dan tenaga pendukung klinis yang belum terbiasa memakai komputer. Lalu juga, mereka khawatir workflow akan melambat karena harus mempelajari input di sistem baru. Adapun cara penanganan dari pihak rumah sakit. Yang pertama, memberikan pelatihan dasar TI dan penyediaan lab komputer 24 jam untuk belajar komputer serta penggunaan SAP secara bertahap. Lalu untuk cara penanganan yang kedua, yaitu mendirikan helpdesk 24 jam, khususnya di unit kritikal seperti ICU, ER, OR, agar perawat dapat meminta bantuan langsung saat mengalami kesulitan. Adapun salah satu aktor yang lebih spesifik dimention dalam studi kasus, yaitu kelompok anestesi.
Bentuk resistensi dari mereka adalah menolak memesan bahan dan obat secara pre-order di SAP karena kebutuhan anestesi sering berubah di tengah prosedur operasi. Adapun cara penanganannya, yaitu dengan melakukan penyesuaian modul SAP, misalnya menambahkan fitur adjustment order, agar anestesi bisa menyesuaikan secara fleksibel terhadap perubahan kebutuhan di lapangan. Lalu ini ada soal berikutnya. Pada studi kasus, dijelaskan bahwa terdapat dua pendekatan umum untuk implementasi ERP, yaitu Big Bang dan Partial Implementation. Jelaskan secara singkat perbedaan keduanya, serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pendekatan. Oke, untuk penjelasan singkatnya, Big Bang Implementation itu berarti seluruh modul ERP, EMR, CPOE, dan lain-lain itu tuh diberlakukan secara serentak pada satu waktu yang sudah ditentukan. Adapun partial atau phase implementation, yaitu modul atau proses diaktifkan secara bertahap. Misalnya mulai dari modul financial atau HR terlebih dahulu, lalu menyusul modul klinis dan modul-modul lainnya. Berikutnya kita akan mendalami kelebihan dan kekurangan masing-masing, dimulai dari Big Bang. Ada kelebihan Big Bang, yaitu proses penyesuaian dan stabilisasi lebih cepat terlihat, menghindari kerumitan keintegrasi antara sistem lama dan baru, dan juga mengurangi risiko penanganan data ganda. Adapun kekurangan-kekurangan dari Big Bang, yang pertama dapat menimbulkan shock dan resistensi yang lebih besar karena perubahan terjadi secara mendadak, risiko gangguan besar pada operasional jika terjadi kendala serius, dan juga membutuhkan persiapan dan pelatihan yang sangat intens di seluruh lini sebelum go live. Berikutnya, kita akan mendalami kelebihan dan kekurangan partial implementation. Yang pertama, untuk kelebihannya, risiko kerusakan dan gangguan operasional lebih minimum karena perubahan dilakukan secara bertahap. Pengguna juga bisa belajar modul satu persatu, sehingga tidak kaget dengan banyak perubahan sekaligus. Adapun untuk kekurangannya, yang pertama, integrasi penuh membutuhkan waktu lebih lama karena modul diaktifkan secara bergiliran. Yang kedua, masih perlu bridging antara sistem lama dan baru selama masa transisi. Dan yang terakhir, waktu penyelesaian rollout itu bisa menjadi lebih panjang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pendekatan mana yang dipilih oleh VLF dan juga alasannya. Jadi, pendekatan yang dipilih oleh Vale de Lilly Foundation untuk implementasi SAP mereka adalah pendekatan Big Bang, di mana semua modulnya dan proses diluncurkan secara bersamaan. Ada 3 alasan utama kenapa Vale de Lilly Foundation memilih pendekatan Big Bang ini. Yang pertama, implementasi Big Bang ini memungkinkan kalibrasi dan stabilisasi sistem yang lebih cepat, karena memungkinkan identifikasi ketidakkonsistenan secara online dengan cepat. Selanjutnya, mengingat pasien dan dokter sering berpindah-pindah unit, implementasi parsial itu bisa menimbulkan komplikasi atau ketidakkonsistenan, terutama jika beberapa unit itu seperti ruang gawat darurat dikecualikan. Dan alasan yang terakhir adalah dukungan kuat dari manajemen puncak yang memainkan peran penting juga dalam memilih pendekatan Big Bang. Nah, meskipun pendekatan Big Bang ini tentunya masih melibatkan resiko tertentu, Yayasan Vale de Lilly tetap memutuskan bahwa manfaat menggunakan pendekatan Big Bang ini lebih besar dari resiko yang ada. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan manfaat yang dirasakan oleh Vale de Lilly Foundation setelah mengimplementasikan SAP tersebut. Yang pertama adalah peningkatan efisiensi. Implementasi SAP ini menghasilkan peningkatan signifikan dalam jumlah tagihan yang diproses tanpa memerlukan penambahan staf. Departemen penagihan juga tidak mengalami PHK yang menunjukkan bahwa sistem SAP ini memungkinkan staf yang udah ada sekarang untuk bisa menangani peningkatan permintaan dengan efektif. Selanjutnya adalah peningkatan keselamatan pasien. Dapat kita lihat juga bahwa Vale de Lilly Foundation itu melihat penurunan dalam kejadian buruk yang dapat dicegah dengan indikator turun dari 7,16 per 100 pasien yang keluar dari rumah sakit pada tahun 2013 menjadi 5,48% pada tahun 2014. Ini karena dengan rekam medis elektronik, informasi pasien yang penting itu jadi lebih mudah diakses oleh penyedia layanan kesehatan, jadi mengurangi kemungkinan kesalahan dalam perawatan pasien. Yang ketiga adalah peningkatan manajemen data. Data rekam medis yang telah distandarisasi dan dikonsolidasikan ini memudahkan penelitian, pemantauan kualitas, dan pengambilan keputusan berbasis data atau bukti. Selanjutnya adalah kontrol privasi yang lebih kuat juga. Sistem ini menggabungkan mekanisme yang membatasi akses ke informasi sensitif dan memungkinkan pelacakan siapa yang
dapat mengakses catatan tersebut, jadi lebih aman dibandingkan sistem berbasis kertas. Yang kelima adalah peningkatan kualitas. Jadi sistem ini menyediakan informasi yang tepat waktu dan juga dapat diandalkan, jadi bisa meningkatkan kapasitas organisasi untuk mengelola dan meningkatkan proses perawatan kesehatan secara efektif. Selanjutnya juga dan yang terakhir adalah menumbuhkan budaya kerja tim. Jadi transisi ke sistem elektronik ini itu mengubah alur kerja dan mendorong staf juga untuk mempertimbangkan bagaimana pekerjaan mereka berinteraksi dengan orang lain dalam proses tersebut. Jadi bukan berfokus pada tugas masing-masing aja. Ini tentunya menumbuhkan budaya kerja tim karena setiap orang harus beradaptasi dengan proses yang lebih saling terhubung. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Regina. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai implementasi sistem SAP di Rumah Sakit FLV dan apakah strategi dapat diterapkan di rumah sakit lain nih. Proyek Sinapsis di FLV merupakan contoh integrasi sistem IMR, CPOE, dan ERP berbasis SAP yang bertujuan meningkatkan keamanan pasien dan efisiensi operasional. Oke, jadi kita masuk dulu pada pembahasan latar belakang implementasi ini. Pada akhir 2008, FLV meluncurkan proyek Sinapsis dengan biaya $12 juta US, melibatkan 100 staf penuh waktu selama 22 bulan. Proyek ini menggunakan pendekatan Big Bang, artinya semua modul diluncurkan serentak pada 1 Januari 2011. Tujuannya untuk meningkatkan keamanan pasien, efisiensi, dan efektivitas biaya melalui sistem terintegrasi. Selanjutnya yaitu strategi implementasi yang telah diterapkan oleh FLV, di mana terdiri dari 3 komponen utama, yaitu pemilihan vendor SAP, karena kekuatan ERP-nya dengan CompuNet sebagai mitra lokal, ini dapat meminimalkan kustomisasi. Kedua, tata kelola yang melibatkan tim lintas fungsi, yang dapat memetakan alur kerja mereka dengan baik. Dan yang ketiga adalah pendekatan Big Bang, untuk menghindari integrasi sistem lama dan baru, meski peluncuran sempat ditunda dari November 2010 ke Januari 2011, karena beberapa inkonsistensi di awal. Kemudian berikut adalah manajemen perubahannya nih, yang dimana menjadi kunci keberhasilan implementasi. FLV mengatasi resistensi dengan melibatkan dokter dan staf dalam proses desainnya. Program pelatihan dan ekstensif disesuaikan untuk setiap peran dan dimulai jauh sebelum peluncuran. Kemudian struktur dukungan 24/7 disediakan oleh CompuNet. Yang tak kalah penting, komunikasi intensif dengan semua stakeholder itu dilakukan, dengan CEO memposisikan proyek ini sebagai keputusan strategisnya. Setelah kita memahami dari latar belakang hingga strategi implementasi manajemen perubahan yang dilakukan oleh FLV, maka kita akan menganalisis tantangan dan juga keberhasilan dari implementasi ini. Implementasi ini menghadapi beberapa tantangan. Penyesuaian SAP dengan regulasi Kolombia dan kebutuhan klinis FLV cukup kompleks. Resistensi dari dokter dan staf muncul karena perubahan alur kerja. Dan pada awalnya terjadi gangguan operasional dengan waktu tunggu panjang dan penundaan penagihan. Namun setelah stabilisasi, SAP berhasil mengintegrasikan proses klinis dan administrasi, meningkatkan keamanan pasien dan membuat proses penagihan lebih efisien. Kemudian indikator keuangan juga membaik dengan peningkatan margin operasional pada 2014, di mana FLV juga kemudian menjadi benchmark nasional untuk implementasi SAP yang sukses. Jadi dari sini dapat disimpulkan, replikasi langsung strategi FLV sulit ya, karena perbedaan struktur organisasi, regulasi, dan ketersediaan sumber daya itu sangat dipertimbangkan. Namun elemen kunci seperti pendekatan Big Bang, pelatihan berbasis peran, komunikasi intensif, dan fokus pada keamanan pasien tetap dapat diadaptasi dengan penyesuaian. Dan menurut dari research yang ada, hal ini membantu mengatasi kompleksitas proses kesehatan dan resistensi pengguna di lingkungan yang berbeda. Dan yang terakhir, dalam studi kasus ini saya akan menjawab bagaimana perbedaan implementasi SAP di industri rumah sakit dan industri lainnya dan juga kesamaan yang ada. Implementasi ERP di rumah sakit memiliki beberapa perbedaan mendasar dibanding industri lain. Seperti yang terlihat di layar, rumah sakit berpotensi 24/7 dengan gangguan yang langsung berdampak pada pasien. Maka dari itu fokus utamanya adalah keamanan pasien, bukan efisiensi. Proses klinis juga lebih bervariasi dan kompleks. Regulasi dan privasi data pasien sangat ketat, serta resistensi pengguna, terutama dokter, juga lebih tinggi. Meski berbeda, terdapat kesamaan penting dalam implementasi ERP. Semua industri menginginkan peningkatan efisien dan keputusan berbasis data sekarang. ERP mengintegrasikan proses bisnis di semua jenis industri. Manajemen rantai pasok dan akuntansi relatif serupa. Change management tetap diperlukan dimanapun, dan semua industri bergantung pada vendor untuk kustomisasi. Sekian dari kelompok kami, berikut juga sudah kami sertakan daftar pustaka dari hasil research kami. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih.